Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 806, Harold dijaga oleh 2 petugas polisi. Dia menoleh ke arah Charlie dan berkata dengan marah, "Kamu, apakah kamu sengaja menarik kami?" Charlie tersenyum dan berkata, "Coba tebak." Christopher berteriak marah, Kamu pasti akan dihukum. Cepat atau lambat, kamu akan ditebas dengan 1000 pisau." Petugas polisi memarahi, "Diam." Setelah itu, sekelompok petugas polisi mengawal keempat anggota keluarga Wilson ke dalam mobil polisi dan pergi ke kantor polisi. Elaine menyaksikan mobil polisi itu pergi, menari dengan gembira, dan menyeringai, "Bagus, wanita tua itu akhirnya dihukum." Jacob menghela nafas dan berkata padanya, "Jaga sikapmu. Dia hidup atau mati. Dia tetap ibuku." Elaine berkata, "Terserah dia ibumu atau bukan, selama dia tidak tinggal di rumahku." Claire, yang telah lama menghela nafas dan berkata, "Nenek sangat miskin sekarang. Bagaimana kalau dia tinggal di rumah lama kita? Meminjamkan rumah itu?" Elaine mencibir, "Hah, lebih baik saya membeli 4 babi dan menyimpannya di sana daripada membiarkan mereka tinggal di sana. Apakah kamu lupa bagaimana dia memperlakukan kita?" Claire menghela napas dan berkata, "Dia tetap nenekku. Aku tidak tega." Elaine mengulurkan tangannya. "Jangan bersimpati padanya. Sudah tepat mereka pergi ke pusat terpencil dan menderita di sana." Berbicara tentang ini, Elaine berkata dengan ekspresi penyesalan, "Sayang sekali. Saya tidak bisa pergi ke pusat terpencil untuk melihat kehancuran Nyonya Wilson di sel. Saya ingin merekam video dan menontonnya 20 kali sehari." Claire menahannya tanpa daya dan berkata, "Semoga nenek mau mengambil hikmah dan memperbaiki dirinya." Claire berkata kepada Elaine lagi, "Tapi, nanti aku akan pergi ke perusahaan." Lauren juga berkata, "Saya juga harus kembali ke perusahaan untuk menyelesaikan beberapa tugas. Mengapa kita tidak pergi bersama?" "Oke," Claire berkata. "Kalau begitu aku akan mengantarmu." Claire dan Lauren langsung berkemas dan segera pergi. Charlie mengantar mereka berdua sampai halaman dan menyaksikan Claire pergi. Pada saat ini, Charlie menerima pesan WeChat dari Isaac, yang mengatakan, "Tuan, 4 anggota keluarga Wilson semuanya sudah ditahan selama 15 hari karena menimbulkan konflik dan mengancam masalah. Mereka telah dikirim ke pusat terpencil." "Oke," Charlie menjawab. "Bagus." Isaac bertanya lagi, "Tuan, apakah 15 hari terlalu singkat? Apakah Anda ingin saya membungkam mereka selama 1,5 tahun?" "Tidak perlu," Charlie menjawab. "Mengurung mereka selama 1,5 tahun sama saja dengan memberi mereka tempat untuk tidur dan makan. Lebih baik memberi mereka pelajaran dan membiarkan mereka keluar dan merasakan perasaan hidup di jalanan." "Baik Tuan." Charlie meletakkan teleponnya, dan melihat Elaine yang sedang marah melemparkan barang bawaan keluarga Wilson ke tempat sampah di luar. 4 anggota keluarga Wilson pergi dengan sedih. Ketika mereka keluar dari pusat terpencil, mereka tidak akan memiliki pakaian ganti. Sambil menghela nafas, Elaine berjalan kembali setelah membuang semua barang bawaan keluarga Wilson. Dia menghampiri Charlie dan berkata, "Charlie, apakah ayahmu mentransfer semua uang yang tersisa dari membeli furnitur kemarin?" Charlie mengangguk. "Ya, ada apa?" Elaine berkata dengan arogan, "Beri aku akan menggunakannya." Bab 807. Elaine yakin Charlie akan menurutinya jika dia berbicara. Charlie, si sampah, pasti tidak akan berani melawannya. Setelah Charlie mengirimkan uang ke rekeningnya, dia bisa mengundang teman-temannya yang baik untuk makan malam bersama. Setelah makan malam, mereka akan melanjutkan dengan spa, refleksi, dan pergi ke bar. Ini yang disebut kehidupan kelas atas. Ketika Charlie mendengar Elaine meminta uang, dia berjanji dan berkata, "Bu, aku tidak bisa memberi uang ini." Elaine mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa?" Charlie berkata dengan ringan, "Sekarang ayah bertanggung jawab atas uang di rumah ini. Jika kamu ingin menggunakan uang, kamu harus meminta izin dari ayah terlebih dahulu." "Apa katamu?" Elaine berkata dengan dingin, "Aku tidak punya hak bicara sekarang."
Charlie mengangguk dan berkata, mengenai masalah uang, ayah harus menyetujuinya. Elaine berkata dengan marah, jangan bawa-bawa nama Jacob untuk menindasku. Saya akan memberitahu kamu. Saya ibumu. Jika saya meminta uang, kamu harus memberikannya kepada saya. Charlie tersenyum dan berkata, saya bisa memberikannya, selama ayah mengizinkan. Kamu, Elaine kesal, menunjuk Charlie dan bertanya, apakah kamu ingin melawanku? Charlie bertanya kembali, Bu, di masa depan, ayah akan mengurus uang di rumah. Ibu sendiri yang mengatakan ini, bukan saya. Bukankah saya juga melaksanakan keputusan ibu? Elaine menggertakkan giginya dan berkata, jangan banyak bicara omong kosong. Cepat beri aku uang. Tidak bisakah kamu mendengarku? Charlie merentangkan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Bu, jika ayah tidak menganggukkan kepalanya tentang uang itu. Bahkan jika ibu membunuhku, aku tidak akan memberikannya padamu. Setelah berbicara, Charlie tidak repot-repot memperhatikannya lagi, dan berjalan kembali ke villa. Elaine menatap punggung Charlie, dan jantungnya hampir meledak. Dia ingin menemui Jacob dan meminta agar Charlie memberi uang. Tetapi setelah berinvestasi, dia menyerah. Karena dia tahu bahwa Jacob pasti tidak akan setuju. Orang tua ini lebih sombong dari Charlie sekarang. Dia sudah tidak mau mendengarkan kata-katanya. Dia juga menentangnya. Dia bahkan ingin menceraikannya. Memohon padanya saat ini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Elaine benar-benar marah dan geram. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Di grup WeChat, teman-temannya masih menunggu penjelasan. Dia malu dan tidak mau melepaskan semua rencana hiburan. Pada saat ini, Charlie sedang membersihkan dapur. Jacob dengan santai menyeruput teh dan membaca koran di set sofa Huang Huali yang ditinggalkan ayahnya. Dia menikmati dirinya sendiri. Pada saat ini, pikiran Elaine tiba-tiba cerah. Orang ini, Charlie, biasanya menipu para petinggi kaya dengan kedok Feng Shui. Dia bisa menipu mereka hingga 2 juta sekaligus. Siapa yang tahu dia punya uang pribadi lainnya? Mungkin kali terakhir dia melihat Feng Shui, dia benar-benar mendapatkan 3 juta. Memikirkan hal ini, dia langsung memikirkan pembelian 2 BMW oleh Charlie. Pada saat itu, bahkan uang untuk membeli 2 BMW adalah semua uang pribadi yang disimpan oleh orang ini, Charlie. 2 mobil, hampir 1 juta. Artinya, Charlie memang memiliki kebiasaan menyembunyikan uang pribadinya. Dan dia menyembunyikan banyak uang pribadi. Jika dia dapat menemukan kartu banknya dan mencoba kata sandinya lagi, mungkin dia bisa mendapatkan semua uang pribadinya. Jangankan 1 juta. Bahkan jika dia memiliki 100.000 saat ini, itu sudah cukup untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Memikirkan hal ini, wajah Elaine segera menunjukkan senyum berseri. Dia memutuskan untuk mencuri uang Charlie. Bab 808. Jadi, dia bergegas naik ke lantai 2, mencoba membuka kamar Charlie dan Claire. Ketika dia membukanya, pintunya tidak terkunci. Dia sangat gembira. Begitu masuk, dia mulai mengobrak-abrik laci dan kotak. Namun, Charlie dan Claire baru saja pindah hari ini. Mereka tidak akan sempat menyimpan barang-barang berharga di lemari atau di laci. Elaine terus mencari, tetapi tidak dapat menemukan dompet dan kartu bank Charlie. Ketika dia kesal, dia tiba melihat mantel Charlie tergantung di lemari. Dia menutupnya ke depan, mencari-cari di sakunya dan mengeluarkan kartu bank hitam emas. Semua tulisan tertulis dalam bahasa Inggris di kartu bank ini. Elaine adalah seorang siswa nakal ketika dia masih kuliah. Dia tidak mengerti bahasa Inggris meskipun telah mempelajarinya bertahun-tahun. Jadi, setelah melihatnya lama, dia baru mengetahui bahwa ini adalah kartu Citibank. Tapi dia tidak tahu kartu jenis apa. Namun, melihat kartu ini dengan cermat, kartu ini sangat indah dan terlihat eksklusif. Dia sangat gembira dan segera meletakkan kartu emas hitam ke dalam sakunya. Berpikir dalam hati, Charlie, kamu tidak mau memberikanku uang, bukan? Sekarang aku akan mengambilnya sendiri. Jika tadi kamu berperilaku baik, saya mungkin akan menyisakan beberapa ratus kartumu. Tapi kamu memiliki sikap buruk terhadap saya, bahkan menyebut-nyebut Jacob untuk menekan saya. Kamu benar-benar mencakup orang yang salah.
Tunggu saja, saya akan mencoba, kata Sandy, dan saya akan menyisakan 1 sen saja di rekeningmu. Saya tidak pernah kalah. Memikirkan hal ini, Elaine diam-diam meninggalkan villa dengan penuh semangat dan mengangkut ke Citibank terdekat. Charlie, yang sedang membersihkan dapur, tidak pernah berpikir Elaine akan mencuri kartu banknya. Saat dia mencuci piring, telepon berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat yang menghubunginya adalah Nyonya Louise. Dia langsung gembira. Ketika Charlie berusia 8 tahun, kedua orang tuanya meninggal. Jika bukan karena Nyonya Louise dari rumah kesejahteraan, dia akan mati kelaparan di jalan sejak lama. Oleh karena itu, Charlie selalu berterima kasih kepada Nyonya Louise. Dia tidak pernah berani melupakan kebaikannya. Itu sebabnya Charlie, di pesta ulang tahun Nyonya Wilson, tanpa malu-malu meminta uang pada Nyonya Wilson untuk meminjam uang untuk biaya transplantasi ginjal Nyonya Louise. Kemudian, Stephen Thompson muncul, dan Nyonya Louise dipindahkan ke rumah sakit Union di East Cliff untuk mendapatkan perawatan terbaik. Selama waktu ini, Charlie baru mengetahui bahwa operasinya berjalan dengan baik, dan Stephen Thompson juga mengatur terapi pemulihan terbaik untuknya. Tetapi Charlie sendiri tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi Nyonya Louise. Ini terutama karena dia tidak ingin mengganggunya. Charlie berharap Nyonya Louise bisa benar-benar beristirahat selama di East Cliff. Menekan tombol jawab, Charlie segera menyapa, "Halo Nyonya Louise." Suara baik Nyonya Louise datang dari ujung telepon yang lain. "Halo Charlie, bagaimana kabarmu baru-baru ini?" Charlie berkata dengan penuh semangat, "Aku cukup baik Nyonya Louise. Bagaimana kesehatanmu?" Nyonya Louise berkata sambil tersenyum, "Saya pulih dengan sangat baik setelah operasi, dan tidak ada penolakan dari tubuhku. Dokter mengatakan saya sudah hampir bisa kembali. Saya akan kembali ke Aurus Hill dalam beberapa hari." Charlie sangat gembira. "Itu bagus. Ketika Bibi kembali, aku akan menjemputmu." Nyonya Louise buru-buru berkata, "Charlie, jangan buang-buang uangmu. Jika perawat secara tidak sengaja mengatakan sesuatu, saya tidak akan tahu bahwa kamu telah membayar jutaan biaya perawatan untuk sebelum dan sesudah operasiku. Aku tidak tahu bagaimana bisa berterima kasih nanti." Mengatakan itu, Nyonya Louise di ujung telepon terisak tanpa sadar. Charlie merasa masam, dan buru-buru berkata, "Nyonya Louise, jangan menangis. Inilah yang harus saya lakukan. Anda jangan lupa bahwa ketika saya masih berusia 8 tahun, saya berkeliaran di jalanan selama 3 hari 3 malam, lapar dan kurus. Jika kamu tidak membawaku ke panti asuhan, aku mungkin sudah lama mati di jalanan." Bab 809. Di ujung telepon, Nyonya Louise menghela napas. "Itu adalah tanggung jawab Bibi untuk menyelamatkanmu. Kamu seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk membantu Bibi dengan begitu banyak biaya pengobatan. Belum lagi apa yang terjadi pada hidupmu di keluarga Wilson. Aku paham kondisimu." Setelah berbicara, Nyonya Louise berkata lagi, "Charlie, jangan khawatir. Bibi pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan uang Anda." Charlie tergerak ketika mendengar ini. Nyonya Louise benar-benar memikirkan dirinya di mana saja. Dan dia selalu memperlakukan dirinya sendiri seperti putranya sendiri. Jadi dia berkata dengan serius, "Nyonya Louise, kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Kamu tidak perlu membayarnya kembali." Nyonya Louise berkata dengan cepat, "Bagaimana saya bisa melakukannya? Kamu telah menghabiskan begitu banyak uang untuk Bibi, dan Bibi harus menemukan cara untuk membayarnya kembali." Charlie menolak lagi, "Saya akan selalu menyimpan kebaikan Bibi kepada saya di hati saya. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk perawatan medis. Itu tidak masalah. Jika Bibi berbicara tentang membayar uang itu, saya akan memperlakukan Bibi sebagai orang luar. Aku tidak akan pernah mau melihatmu lagi." Nyonya Louise merasa sangat tersentuh ketika mendengar ini. Tetapi dia juga sangat jelas bahwa tidak peduli apa yang Charlie katakan, dia harus mengembalikannya. Tapi dia hanya bisa berkata, "Kamu sudah dewasa sekarang. Bibi akan mendengarkanmu." Setelah itu, Nyonya Louise bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Charlie, bagaimana kabarmu dan Claire baru-baru ini?" Dia tahu bahwa hubungan antara Charlie dan Claire terlihat tidak nyata. Jadi dia sangat memperhatikannya.
Meskipun dia tahu bahwa Charlie menikah karena beberapa alasan khusus, dan bahwa hubungan dengan Claire tidak terlalu stabil, dia selalu merasa bahwa pasangan muda ini memang pasangan yang serasi. Oleh karena itu, dia dengan sepenuh hati berharap Charlie dan Claire benar-benar jatuh cinta. Dan kemudian memiliki anak laki-laki gemuk dan menjadi tua bersama. Ketika Charlie mendengar pertanyaan Nyonya Louise, dia tersenyum dan berkata, "Nyonya Louise, Claire dan saya berada dalam hubungan yang sangat stabil sekarang. Saat kamu kembali, aku akan menemuimu." Nyonya Louise menghela napas lega dan tersenyum. "Oh, kalau begitu kamu harus mengemudi dan membuat Claire hamil. Kalian berdua sudah tidak terlalu muda. Sudah saatnya punya anak. Dengarkan nasihat Bibi. Saat pasangan muda punya anak, setelah itu, hubungan akan lebih stabil." Charlie menghela napas dalam hatinya. Dia masih belum mendapatkan tempat tidur Claire. Jadi masih terlalu dini untuk menginginkan anak sekarang, kan? Tetapi hal semacam ini tidak dapat diceritakan langsung kepada Nyonya Louise. Dia berkata sambil tersenyum. "Saya tahu Nyonya Louise. Jangan khawatir. Kami akan mempertimbangkannya dengan cermat." Nyonya Louise tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Itu bagus. Oh ya, perawat mendesakku untuk menutup telepon. Dia berkata kepadaku, tidak boleh terlalu banyak bicara." Charlie buru-buru berkata, "Kamu harus memberi kabar saat kembali ke Aurus Hill." "Oke, jangan khawatir. Selamat tinggal." Setelah berbicara, dia menutup telepon. Pada saat yang sama, Elaine sedang melakukan penggalian menuju Citibank terdekat. Dia mengambil kartu emas hitam dan langsung pergi ke ATM bank. Dia menebak kartu Charlie pasti tidak berisi terlalu banyak uang. Dia tidak perlu pergi ke konter. Cukup datang ke ATM dan mentransfer uang ke rekeningnya. Jadi, dia memasukkan kartu emas hitam. Muncul prompt di layar antarmuka mesin ATM. "Halo, anggota Citibank Supreme VIP yang terhormat. Suatu kehormatan besar untuk melayani Anda. Silakan masukkan kata sandi kartu emas hitam Anda." Elaine berspekulasi. Bajingan ini anggota VIP tertinggi. Sungguh pura hebat. Saat saya memiliki 2 juta di rekening saya juga seorang pelanggan VIP manajemen kekayaan di ICBC. Dengan mengatakan itu, dia siap untuk mencoba kata sandi kartu ini. Elaine sudah memiliki pengalaman berhasil mencoba password di ponsel Jacob. Kali ini Elaine bertekad untuk menang lagi. Dia menerka-nerka dengan hati-hati. Dia berpikir Charlie, sampah ini, benar-benar tulus kepada putrinya. Mungkin kata sandinya adalah hari ulang tahun putrinya. Jadi, dia langsung memasukkan angka-angka tanggal ulang tahun Claire. Kemudian, ada prompt langsung di layar. "Halo, anggota Citibank Supreme VIP yang terhormat. Kata sandi yang Anda masukkan salah. Anda dapat mencoba 2 kali hari ini." Kata sandi salah. Elaine tertegun sejenak, lalu memaki dalam hatinya. "Oke, Charlie, kamu mengatakan kamu mencintai putriku sepanjang hari. Tetapi kata sandi kartu bank bukan hari ulang tahun putriku. Lihatlah Jacob, bajingan itu." Kata sandi ponselnya diatur menjadi ulang tahun kekasih lamanya lebih dari 10 tahun yang lalu. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening lagi, berpikir dengan cermat. Mungkinkah ulang tahun pernikahan mereka? Bab 810. Kemudian, dia segera memasuki tanggal pernikahan Claire dan Charlie. Layar menampilkan, "Halo, anggota VIP Citibank yang terhormat. Kata sandi yang Anda masukkan salah, dan Anda dapat mencoba lagi hari ini." Sial, Elaine memarahi dirinya sendiri. Tinggal satu kesempatan. Tepat ketika dia sangat cemas, dia tiba-tiba berpikir, mungkinkah kata sandinya adalah tahun ulang tahun Charlie sendiri? Dia tidak sabar untuk bertanya, tetapi dia menyadari dia tidak tahu tanggal lahir Charlie. Jadi dia mengangkat telepon dan menelepon putrinya Claire. Begitu telepon tersambung, dia langsung bertanya, "Claire, kapan ulang tahun Charlie?" Claire bertanya penasaran, "Tapi, kenapa kamu menanyakan tanggal lahir Charlie?" Claire tahu ibunya selalu memandang rendah Charlie. Jadi mengapa tiba-tiba dia menanyakan ulang tahun Charlie? Elaine segera menjelaskan, "Oh, menurutku Charlie memberi keluarga kita villa yang besar. Dan itu hasil kerja kerasnya. Jadi jika ada kesempatan saya ingin memberi hadiah."
Hadiah ulang tahun atau sesuatu. Claire berkata. Ulang tahun Charlie hari kedua bulan kedua kalender lunar. Elaine mengerutkan kening dan berkata, tanggal 2 Februari. Naga mengangkat kepalanya. Claire berkata, ya, itu adalah hari ketika naga mengangkat kepalanya. Elaine buru-buru bertanya, hari apa di kalender matahari? 13 Maret. Oke, aku mengerti. Selesai Elaine berbicara, dia menutup telepon dengan tidak sabar, dan kemudian dia berpikir keras. Sekarang sudah tahu tanggal kelahiran Charlie, tetapi sekarang dia tidak yakin apakah passwordnya menggunakan kalender lunar 0202 atau kalender matahari 0313. Masih ada satu kesempatan lagi untuk mencoba kata sandi. Jika membuat kesalahan, mesin ATM akan langsung menelan kartu. Jadi, dia harus memilih salah satu dari kedua tanggal itu. Elaine berpikir ulang tahun Charlie di kalender lunar adalah hari kedua bulan lunar kedua ketika naga itu mengangkat kepalanya. Oleh karena itu, dia meyakini jika Charlie menggunakan tanggal kelahiran kalender lunar sebagai kata sandinya. Jadi dia meyakinkan hatinya dan langsung memasukkan tanggal itu ke area kata sandi di layar ATM. Segera setelah itu, sebuah prompt muncul di layar yang membuatnya bersemangat. Halo, anggota Citibank Supreme VIP yang terhormat. Verifikasi kata sandi Anda berhasil. Silakan pilih layanan berikutnya. Elaine sudah menebak dengan benar. Dia sangat gembira. Dia segera mengklik opsi untuk memeriksa saldo. Ingin melihat berapa banyak uang yang ada di rekening bank Charlie. Setelah beberapa saat, serangkaian angka besar muncul yang membuat Elaine segera pusing. Yo, ternyata Charlie punya banyak uang. Berapa kali aku bisa perawatan wajah dengan uang ini? Elaine berkemah tanpa sadar, dan kemudian menghitungnya dengan hati-hati. Dia ketakutan. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, miliar, 10 miliar. Elaine menekan dadanya dengan erat, dan berpegangan agar tidak pingsan. Dia berteriak panik. Sial, sampah ini memiliki uang 21,9 miliar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.